Halo, selamat siang Mama. Halo, selamat siang Mama di Halo Bumil dan juga Mama di Sweet Sal. Jadi hari ini kita akan menggunakan dua akun ya. Kita kembali lagi belajar bareng bersama aku, Sinta Joy dari Birth I'm With You ya. Jadi kalau yang baru kenal, halo, namaku Sinta dan aku adalah seorang instruktur yoga, doula, pendidik persalinan di Birth I'm With You, dan aku juga seorang ibu dari 2 orang anak. Oke, jadi terima kasih untuk kehadirannya, dan hari ini kita akan belajar bersama tentang yoga bonding dengan si kecil dan kaitannya dengan masa postpartum yang baik. Oke. Nah, nanti di akhir kita akan beryoga bersama ya, bersama si kecil. Jadi sekarang sambil aku menjelaskan sedikit nih apa sih pentingnya, manfaatnya apa gitu ya. Mungkin bisa sambil menyusui si kecil ya, agar nanti pas lagi yoga-yogaan, mamanya yoga, si kecilnya anteng dan nyaman. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi sekarang kita masih di masa pandemi tentunya ya. Dan mungkin yang sudah melahirkan, selamat ya yang sudah melahirkan, pasti pengalamannya sangat berkesan ya. Oke, nah sekarang kita lagi ada di masa postpartum namanya. Jadi postpartum adalah masa setelah melahirkan. Jadi sebelum melahirkan, masa kehamilan kita bilangnya dengan prenatal, dan masa setelahnya kita bilangnya postpartum. Oke, nah ternyata masa postpartum itu lebih lama ya kan daripada masa kehamilan yang 9 bulan dan juga masa persalinan ya kan. Nah, pasti mama di sini masih mungkin yang baru-baru melahirkan, baru menyelesaikan dengan jadwal, menyusui gitu ya, dan masih terus belajar bareng di sini ya. Karena memang masa postpartum itu adalah pelajaran seumur hidup tentunya ya kan, karena dengan beranjaknya si kecil menjadi lebih besar, tentu kita perlu belajar lebih banyak lagi. Oke, jadi hari ini kenapa sih kita perlu yoga gitu, dan yoga postpartum itu apa, yoga sama si kecil itu apa gitu kan, emang ada waktunya gitu ya, karena memang sekarang apalagi di masa pandemi ya kan, jadi kita semuanya serba bisa melakukannya di rumah dengan sendirinya. Dan tentu juga masa setelah melahirkan adalah kita selalu bilang kembali lagi ke titik nol ya, yang artinya apa? Jadi pasti waktu masa kehamilan kita ada keinginan untuk memperbaiki kesehatan tubuh, betul ya, dengan makan yang lebih bergizi gitu ya, dan juga ingin berolahraga karena kita ingin memberikan yang terbaik buat si kecil gitu. Dan tentu saja karena ada perubahan pada tubuh kita, kita mungkin akan merasakan pegal-pegal yang lebih kerasa lagi ya kan. Nah, setelah selesai melahirkan, kok udah selesai gitu kan ya, kenapa nggak kita kembali lagi membuat kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu setelah masa kelahiran? Karena apa? Karena justru kesehatan kita, kesehatan mama dibutuhkan agar kita bisa merawat dan menjaga keluarga kecil kita ya kan. Nah, oleh karena itu adalah namanya dengan yoga postpartum. Yoga postpartum itu adalah masa transisi, masa peralihan dari kehamilan kembali lagi ke tubuh pasca melahirkan. Oke, dan di yoga postpartum itu tentunya gerakannya lebih simple. Ada gerakan stretching bagi yang pegal, menyusui, dan juga ada gerakan-gerakan yang mengatur nafas kita gitu ya, karena selama kehamilan tentu kita selalu diingatkan untuk bernafas. Selama persalinan tentu yang menyambungkan kita dari satu kontraksi ke kontraksi berikutnya juga nafas. Dan sekarang coba mama, gimana nafasnya? Apakah nafasnya pendek-pendek? Aduh, bingung, masih bingung menyusui gitu ya, kurang tidur gitu. Nah, kira-kira nafasnya bagaimana gitu ya. Jadi oleh karena itu yoga postpartum itu ada gitu. Dan kapan sih kita bisa melakukan yoga postpartum? Sebenarnya kalau yang rangkaian gerakan lengkapnya itu, kalau untuk mama yang lahiran per vaginam itu 40 hari setelah melahirkan. Nah, untuk mama yang melahirkan secara SC bisa 3 bulan
setelah melahirkan ya. Ya, oke. Jadi itu adalah yoga untuk postpartum. Nah, ada yoga untuk si kecil. Jadi kita bilangnya mom and baby yoga. Oke, jadi aku ceritain sedikit ya sejarahnya mom and baby yoga itu dari mana. Sebenarnya ini adalah dari luar negeri, di mana masyarakat di luar negeri di barat itu mereka sudah memiliki keinginan untuk berolahraga dari kapanpun gitu ya. Nah, dan mereka tidak punya ART gitu ya, bala bantuan, support system seperti kita di sini. Sehingga ketika mereka ingin beryoga, mereka bingung mau dibawa kemana nih, bayinya mau dititip ke siapa. Jadi akhirnya diadakanlah kelas mom and baby yoga ini. Oke, jadi sebenarnya dari bayi baru lahir gitu ya, boleh diajak yoga. Tapi sebenarnya yang beryoga adalah mamanya, bukan si kecil. Si kecil hanya di situ untuk menemani mamahnya. Tentu tapi juga ada interaksi dengan si kecil dan juga ada beberapa gerakan-gerakan yang dilakukan bersama si kecil ini. Oke. Nah, jadi kalau ditanya kenapa sih harus yoga gitu kan, kenapa nggak yoga yang lain, kenapa nggak olahraga yang lain misalkan, ya karena tentu waktu kita lagi hamil, mungkin mama-mama di sini pernah yoga ya waktu lagi hamil ya, dan yoga itu sebenarnya menyatukan antara nafas dan gerakan. Oke, jadi sekarang apalagi dengan kita terlalu sibuk merawat si kecil, kita mungkin lupa terhadap diri kita sendiri, ya lupa rasanya pegel gitu ya. Kadang-kadang kalau lagi berdiam, oh iya ya aku kok sakit pinggang gitu ya, kok aku rasanya lelah gitu ya. Dan tapi itu diabaikan karena kita terlalu fokus terhadap si kecil. Yang nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi si kecil pun membutuhkan agar mamahnya sehat ya. Selain sehat fisik juga tentu sehat mental. Nah, di yoga ini karena kita belajar bernafas ya, membawa kesadaran di sini dan kini. Oleh karena itu tentu kita seperti ingin menghentikan sementara pikiran kita yang selalu maju ke depan gitu ya, dan kita lebih mengenal diri kita saat ini. Oke. Nah, itu adalah perbedaannya kenapa yoga gitu ya. Dan tentu yoga gerakannya lebih lembut ya kan, karena menyesuaikan dengan kondisi tubuh mama pasca melahirkan. Ya, pastikan kita memiliki pegal dan juga ada namanya hormon relaksin yang masih ada setelah kita melahirkan yang membuat otot tubuh kita lebih lentur daripada biasanya. Jadi kita perlu membawa kehati-hatian terhadap di situ. Oke. Dan juga kualitas masa pasca melahirkan itu justru yang terbaik. Jadi intinya adalah kita ingin beryoga kembali itu tidak untuk mengembalikan lagi nih tubuh langsingku sewaktu masih gadis gitu ya, karena memang itu kita bilangnya adalah bonus. Oke. Yang penting adalah bagaimana kualitas masa pasca melahirkan kita ya, bagaimana otot dasar panggul, bagaimana otot perut kita, karena itu kaitannya sangat banyak dengan kualitas masa setelah melahirkan. Oke, jadi apa saja sih, misalkan nih kalau kita sering sakit pinggang, encok-encok, punggungnya pegel, ya biasanya keluhannya seperti itu, atau enggak tangannya, pergelangan tangannya rasanya pegal gitu ya. Itu tentu karena memang tubuh kita sedang menyampaikan bahwa dia butuh diperhatikan juga gitu ya, beserta juga dengan nafasnya. Oke, jadi untuk memperbaiki kualitas postpartum itu jauh lebih penting daripada mengembalikan lagi kelangsingan tubuh. Jadi nggak apa-apa kalau perutnya masih gelambir gitu ya, kita belum sempat ke salon misalkan ya. Namun bagaimana dengan hati kita? Apakah kita senang, bahagia ya kan? Karena aura yang kita keluarkan juga nyampe ke si kecil. Jadi kalau kita melihat si kecil juga sedang resah, rewel, ya tanya juga ke diri sendiri, apakah aku hari ini juga lagi nggak nyaman, lagi resah gitu kan? Karena si kecil hanya menyerap apa yang mamanya rasakan
Oke, jadi kalau kita sendiri pun bisa sehat secara fisik, mental, dan emosional, tentu si kecil pun juga akan bahagia. Ya, karena si kecil pun pasti ingin yang terbaik untuk mamahnya. Oke, dan yoga itu lebih ke memperbaiki secara perlahan-lahan ya. Pernah dengar nggak namanya diastasis rekti? Oke, jadi nanti ketika kita akan beryoga bersama-sama itu perhatikan tentang diastasis rektinya ini ya. Jadi apa sih diastasis rekti? Jadi diastasis rekti itu adalah pemisahan otot-otot perut yang diakibatkan oleh kehamilan. Jadi otot perut ini kan ada 6 otot nih, gitu kan ya. Nah, karena kondisi kehamilan kita membesar perutnya, terus postur tubuh kita berubah, ya kan? Nah, ketika postur tubuh kita berubah, maka yang namanya 6 otot rectus abdominis itu dia terpisah. Ya, seperti di gambar ini ya, Mama ya. Dan ternyata pemisahannya itu bisa bermacam-macam, bervariasi. Ada yang pemisahannya di atas, pemisahannya di bawah gitu ya. Dan ternyata memang sebaiknya kita perlu konsultasi dengan fisioterapis. Tapi kalau misalkan kita ingin mencoba ngetes di rumah nih, aku punya diastasis rekti apa enggak ya, boleh kita lakukan. Nanti aku akan kasih tahu ya. Intinya adalah untuk melihat ada pemisahan antara otot-otot di perut kita. Oke, kenapa sih kita perlu memikirkan hal itu? Karena kita mungkin punya keluhan sakit pinggang, ya, ataupun kalau kita lagi ketawa, bersin, atau batuk, kita tidak sengaja pipis di celana gitu ya. Jadi kita bilangnya otot dasar panggul kita lemah, ya. Ataupun kalau kita bercinta dengan suami pun rasanya kurang nyaman gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu ciri-ciri dari diastasis rekti itu. Ya, oleh karena itu untuk mengembalikan lagi kekuatan otot di daerah core atau perut itu jauh lebih penting daripada mengecilkan kembali perutnya. Kayak ada dua cara mengecilkan kembali otot-otot tersebut. Yang pertama dari luar, yaitu dengan penggunaan bengkung. Ya, tahu kan bengkung kan? Nah, bengkung itu berbeda dengan korset yang langsung secara instan kita pakai. Mungkin menurut aku lebih baik pakai bengkung. Karena apa? Karena dia itu bisa disesuaikan dengan kondisi perut masing-masing. Ya, jadi lebih dikencangkan di sisi bawah, tengah, atau atas itu pilihan kita. Ya, dan dari yang kedua adalah dengan menguatkan otot-otot perutnya yang tepat. Ya, oleh karena itu yoga postpartum itu adalah melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan pengencangan tersebut. Oke, jadi itu kenapa kita perlu memperhatikan itu. Jadi cara ngeceknya gini, aku kasih tahu ya. Oke, kita akan duduk atau terlentang dengan kaki ditekuk. Lalu taruh satu tangan di belakang kepalanya dan satu tangan lagi pegang 2 jari. Oke, dimulai dari pusar ya, atau udel ya kan. Nah, mulai dari pusar itu kita cari approximation kita bilangnya, atau perkiraan. Ketika kita mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah perut, apakah jari kita ikut masuk ke dalam atau diangkat ke atas oleh ototnya. Nah, kalau misalkan kita lagi mengangkat kepalanya dan jari tangan kita masuk, artinya ada sedikit pemisahan ya, dan pemisahannya pun bisa 1 jari 2 jari itu masih dianggap normal. Kalau lebih dari 2 jari bisa 3 bisa 4, itu mungkin kita perlu ketemu dengan fisioterapis atau yang ahlinya untuk memperbaiki. Oke. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengecek diastasis rekti ini. Oke, jadi nanti pas lagi kita kembali lagi olahraga, perhatikan juga ya apakah kita diastasis rekti. Karena misalkan kita pengen cepet-cepet langsing dengan push up, dengan sit up gitu, itu justru malah akan makin memperparah diastasis rektinya ini nih gitu kan. Padahal maksud itu kan mau ngecilin ya gitu, tapi ternyata malah makin bikin
gelembung ke depan gitu ya. Jadi itu nanti kita akan memperhatikan si otot panggul dan otot perut kita. Oke, dan juga ada namanya otot dasar panggul. Jadi ini adalah si panggul kita, ya kan? Dan ada otot yang dari depan sampai ke belakang. Nah, itu adalah namanya otot dasar panggul. Oke, jadi dia itu yang biasanya kalau kita lagi mau pipis gitu ya, buang air kecil, buang air besar, itu otot tersebut yang dipakai. Oke, jadi itu juga perlu kita kuatkan agar agar otot-otot di dalam, otot-otot di atas rektinya pun juga bisa kuat. Oke, jadi itu dua dari kepentingan dari yoga postpartum itu. Dan kita bisa juga bersama si kecil main baby yoga gitu kan, boleh, karena kan yang beryoga tetap mamahnya. Oke, nah terus dan yoga itu, yoga untuk mama dan si kecil juga ternyata penting juga buat si kecil gitu kan. Karena apa? Karena si kecil itu bonding atau menjalin hubungan yang erat dengan mamahnya dengan menstimulasi 5 panca inderanya. Ya, dia melihat mamahnya, dia mendengar mamahnya berbicara gitu ya. Terus habis itu dia merasakan tangan mamahnya menyentuhnya atau dia menyentuh mamahnya gitu ya. Dia mencium wangi sekeliling ruangannya gitu dan mendengar. Gitu. Jadi semua panca indera si kecil akan terstimulasi dan dia juga sama-sama belajar, oh mama aku seperti ini, dan kita pun sendiri pun juga belajar sebenarnya untuk bonding dengan si kecil. Mungkin kalau kita lagi ngajak dia yoga, kita bisa memperhatikan, oh ternyata kalau dia lagi nangis mungkin kenapa ya, oh mungkin suaranya terlalu keras suasananya, ataupun terlalu terang, terlalu panas, terlalu dingin, terlalu gelap gitu ya. Dan mungkin kalau kita selama ini cuma sibuk fokus kepada harus waktunya menyusui, menggantikan popok, memandikan, menjemur gitu ya, itu kan seperti tugas-tugas yang kita merasa perlu kita lakukan untuk si kecil. Padahal mungkin kita pernah nggak sih memiliki rencana untuk yaudah deh hari ini aku pengen kenalan sama anakku, walaupun anak sendiri ya, tapi ternyata kita perlu latihan bersama. Nah kemarin kan belajar barengnya ada yang belajar pijat bersama tuh. Nah itu mama bisa lakukan juga pas lagi yoga. Setelah selesai yoga mama pijat tuh si kecil, karena tujuan dari memijit si kecil lebih ke bonding itu juga gitu ya. Jadi nggak usah panggil mbok pijat, kita nggak usah khawatir ataupun ragu apakah pijatan aku benar, karena yang baik si kecil butuhkan adalah siapa? Mamahnya. Jadi mamanya mau pinter mau enggak pinter pijitnya nggak masalah ya. Jadi itu adalah beberapa manfaat dari yoga. Oke. Dan apa yang perlu kita lakukan dan tidak perlu kita lakukan untuk beryoga itu sebenarnya sederhana aja. Perlu kita lakukan adalah kita usahakan untuk menyediakan waktu 30 menit. Kalau nggak punya 30 menit, 15 menit juga cukup ya. Dan juga benar-benar cari waktu yang nyaman bagi kalian berdua. Mamanya lagi asik tenang, si kecil juga lagi kenyang dan nyaman gitu ya. Dan gerakannya juga sesederhana mungkin, ikutin intuisi tubuhmu. Kalian pengen bergeraknya seperti apa, rasanya terlalu pegal, membungkuk, ya sudah kita membuka dadanya dengan stretching misalkan ya, atau enggak kakinya kalau pegel juga begitu ya. Dan juga don'ts-nya adalah itu ya, hindari juga dengan gerakan-gerakan yang makin membuat perut semakin ke depan seperti push up, sit up, dan plank. Oke. Dan don'ts-nya juga mungkin kalau misalkan kita masih ada masa nifas, kepala di bawah, kaki di atas ya. Itu juga perlu perlahan-lahan. Dan kapan sih kita bisa melakukannya? Yang seperti aku bilang tadi, kalau misalkan kita mau melakukannya dengan rangkaian yang penuh, mama bisa melakukannya 40 hari setelah persalinan pervaginam dan 3 bulan setelah sesar. Oke. Tapi sebenarnya sekarang aku baru 1 minggu nih melahirkan, baru 2 minggu nih melahirkan. Boleh nggak sih aku melakukan yoga ini? Boleh. Tapi apa gerakannya?
Gerakannya hanya berdiam dan nafas. Kita cuma berdiam saja, belajar nafas lagi. Tarik nafas yang dalam, buang nafas. Ya, sambil merasakan seluruh otot-otot tubuhnya rilis, gitu ya. Dan mungkin perlahan-lahan ketika kita bisa bernafas dengan dalam, dengan tenang, gitu. Mungkin kita juga sambil bisa menyadarkan kembali, oh tubuh bagian mana yang rasanya nggak nyaman. Kayak apakah pinggangku nggak nyaman, kakiku nggak nyaman, gitu ya. Dan itu bisa kita lakukan dari awal, ya, sambil menyusui nafas, buang nafas, ya. Karena dengan kita menyadari nafas, kita seperti berdiam dulu, tidak berlari ke depan, tidak berlari ke kemarin, gitu ya. Dan benar-benar merasakan kehadiran kita secara seutuhnya, kehadiran si kecil secara seutuhnya. Dan coba dicek ya Mama ya, kalau kita lebih tenang, si kecil pun juga akan lebih tenang, ya. Oke, nah itu adalah do's and don'ts-nya, karena yoga juga bisa terkait dengan masa postpartum depression atau depresi masa-masa setelah melahirkan. Itu adalah hal yang sangat biasa karena memang ada terjadinya perubahan hormon pada tubuh kita, gitu ya. Dan kita butuh waktu untuk kembali lagi mengembalikan hormon-hormon tubuh kita. Jadi pasti ada perasaan yang naik dan turun, gitu ya. Dan dengan perasaan yang naik turun itu biasanya apa yang kita lakukan? Kalau perasaan itu tidak nyaman, ya kita akan mengusirnya. Tapi ternyata perasaan itu tidak terusir begitu saja, dia tersimpan di dalam tubuh kita, gitu ya. Makanya yang pertama kali rasanya nggak nyaman adalah tubuh kita, gitu ya. Sudahkah kita berdamai dengan proses persalinan kita? Sudahkah kita berterima kasih pada tubuh kita? Sudahkah kita memaafkan tubuh kita, meminta maaf terhadap tubuh kita? Kita bisa lakukan itu hanya dengan bernafas, gitu ya. Oke, mungkin aku akan ke Q&A sedikit ya. Q&A sedikit itu ya. Oke, aku ambil dulu ini ya. Oke, Novias Kurnia, kalau bekas operasi SC nggak apa-apakah pakai bengkung? Nggak apa-apa banget, gitu ya. Karena kalau kita menggunakan bengkung, kita bisa mengatur agar bengkungnya itu, lilitannya itu tidak terlalu kena si bekas jahitannya ya. Jadi agak dinaikin sedikit atau dilonggarkan. Oke, dan kapan kita bisa menggunakan bengkung? Itu di hari ketiga setelah melahirkan pun juga boleh ya, ataupun mungkin kalau kita misalkan melahirkan di rumah sakit bersalin, mungkin setelah pulang juga boleh. Oke. Terus Askira Haniza, Mama Askira Haniza, contohin gerakan yoganya dong, bakal ada yoga bareng. Bakal ada, sabar ya abis ini ya. Jadi sekarang sambil menyusui si kecil ya, agar nanti pas kita yoga bareng bisa sama si kecil, oke? Sabar. Makasih ya. Oke, Mama Linda Al-Hadi, cara bonding kalau lagi kecapean. Karena kalau lagi kecapean biasanya pengen anak cepet-cepet tidur. Oke, nah kalau anak cepet-cepet tidur, mamanya ngapain nih? Apakah mamanya ikutan tidur juga apa enggak, gitu ya? Dan kalau misalkan caranya bonding, mamahnya lagi ngapain gitu kan. Jadi jangan terlalu memaksakan juga untuk hari ini aku harus bonding dengan anakku. Kita lihat aja dulu kondisinya ya. Kalau kita masih merasa kita lagi perlu belajar lebih banyak lagi tentang menyusui gitu kan, tentang manajemen waktu, ya boleh gitu kan. Tapi kalau misalkan hari itu semuanya lagi enak gitu ya, tidurnya cukup ya, walaupun agak-agak sedikit susah ya di awal-awal ya, tapi pasti akan ada waktu yang nyaman. Jadi Mama coba bondingnya itu nggak perlu terlalu memaksakan bondingnya. Sambil menyusui Mama nafas aja seperti tadi yang aku bilang, nafas yang tenang, yang dalam. Harapannya adalah ketika Mama tenang, si kecil pun juga tenang ya. Habis itu bonding. Oke. Lalu dari Mama Mira Rahman 31,
untuk start yoga saat si kecil usia berapa weeks ya? Oke, jadi untuk start yoganya biasanya kalau untuk rangkaian ya, yang kalau kita mau mengikuti kelas yang penuh gitu ya, em, sama seperti yoga postpartum, yaitu ketika mama sudah melahirkan 40 hari setelah masa pervaginam atau 3 bulan setelah SC gitu ya. Dan memang ada yang namanya mom and baby yoga. Mom and baby yoga itu lebih ke dari usia 3 bulan sampai 12 bulan. Oke, jadi kalau yang saya suka lihat dulu waktu masa pandemi, anaknya bisa merangkak gitu ya, kadang-kadang dia bisa guling-gulingan ya, mamanya tetap yoga, anaknya dibiarkan merangkak dan bersosialisasi gitu ya. Soalnya memang salah satu manfaat dari yoga bonding dengan si kecil, kalau misalkan di luar masa pandemi ya, itu adalah bonding bersama mama-mama lainnya gitu ya. Jadi sambil yoga sambil curhat tuh, aduh ya tuh asiku kemarin seret gitu, dan juga sambil cerita-cerita gitu ya. Oke, lalu dari Mama Eka Nuris, yoga atau olahraga lainnya bisa dimulai sejak kapan setelah lahiran? Tadi kayaknya udah aku sebutkan ya. Jadi habis lahiran 40 hari setelah pervaginam dan 3 bulan setelah SC. Tapi sebelum itu kalau misalkan mau stretching ringan ya, tangannya di stretch, bahu, kaki, itu boleh dari kapan saja ya, senyamannya aja ya. Dimulai dengan nafas ya, nanti lama-lama ketika kita bisa bernafas, kita bisa mengaktifkan otot dasar panggul kita yang tadi yang aku bilang ya, yang ketika kita tarik nafas kita membiarkan seluruh tubuh kita rilaks, lalu ketika kita buang nafas kita coba kencangkan otot dasar panggul yang dari depan vagina sampai ke belakang anus ya. Itu adalah otot dasar panggul kita, itu bisa dilatih dari awal. Oke, lalu dari Mama iya titik Antika, aman nggak Mbak untuk memulai yoga pada bumil jika hanya melalui panduan YouTube? Oke, ini untuk bumil, untuk para bumil sebenarnya kalau misalkan mau melakukan, apalagi sekarang di masa pandemi mungkin kita tidak punya pilihan ya, boleh dilakukan di YouTube, tapi sebenarnya kita juga ada kelas-kelas secara online ya. Ada beberapa tempat yang menyediakan kelas secara online seperti di Birth I'm With You. Kami menyediakan kelas online di Zoom gitu ya. Kalau misalkan kelas online mungkin lebih interaktif karena pengajarnya itu sambil mengajarkan gerakannya, dia juga biasanya sambil melihat gerakan-gerakannya pada si Bunda. Jadi kalau misalkan ini adalah pengalaman pertamamu beryoga, boleh ikutin yang live dulu ya, kelas online, baru habis itu kalau pengen latihan sendiri di rumah pakai YouTube juga boleh. Oke, lalu dari Mama Fatman Dasyah Budin, maaf ya kalau salah. Oke, kalau baby udah hampir 1 bulan, gimana cara ngecilin perut masih gelambir? Efektif gak ya yoga? Ya sebenarnya yang seperti tadi disebutkan, apa tujuan kita untuk beryoga untuk saat ini di masa postpartum gitu ya. Kalau memang perut masih bergelambir, ya nggak apa-apa, karena perut gelambir itu butuh waktu gitu. Kita yang nggak hamil aja kadang-kadang butuh waktu lama ya untuk mengecilkan perut, apalagi yang setelah melahirkan ya. Jadi coba kita ingat lagi ya Mama, perut kita tuh udah begitu melewati banyak sekali perubahan gitu ya. Dia itu telah membesar berapa kali lipat, terus dia juga sudah memberikan kita, anak kita, rumahnya yang pertama gitu ya, tempat yang paling aman, paling nyaman gitu ya. Lalu setelah melahirkan, apakah kita sudah bilang terima kasih belum sama perut kita, sama rahim kita gitu ya. Kita berterima kasih padanya dan memaafkannya karena dia masih gelambir gitu ya. Dan kalau misalkan kita melihat dari sisi itu gitu ya, mungkin kita akan lebih banyak menghargai tubuh kita lagi ya. Jadi pelan-pelan aja. Kalau masih 1 bulan bergelambir, aku kayaknya 1 tahun baru perutnya kembali lagi kencang, tapi itu memang bukan tujuanku. Tujuanku adalah gimana caranya aku bisa bahagia lahir dan batin agar bisa
membahagiakan keluargaku gitu ya Mama ya. Jadi tetap semangat ya Mah ya, kami bersamamu. Oke, lalu dari Mia Yuliana underscore 94, gimana sih menghadapi bayi yang lagi aktif biar nggak depresi? Yoga begini bisa nggak? Oke, nah mungkin aku nggak tahu ya bayimu usianya berapa bulan, berapa minggu ya. Tapi dengan adanya bayi yang aktif itu kan menandakan bahwa dia berkecukupan gizinya dan dia bahagia, dia anak yang cerdas karena dia senang eksplorasi kesana kemari, melihat, penasaran gitu ya. Dan mungkin kita sebagai mama itu memiliki ekspektasi gitu ya. Makanya kenapa waktu di sebelumnya aku bilang selama kehamilan kita yuk perdayakan diri, kita belajar menjadi orang tua, belajar mengenal diri sendiri. Karena kenapa? Karena nanti anak kita inilah akan mengajarkan kita gitu ya, bagaimana sifat kita aslinya. Dan bagaimanapun juga anak kita itu adalah guru terbaik kehidupan ya. Jadi kalau memang misalkan anaknya aktif, coba kita cek juga diri kita, apakah kita mengeluarkan energi yang juga aktif gitu ya, apakah itu aktif yang secara positif atau negatif gitu ya. Dan anak pun juga akan merasakan pada mamahnya gitu ya, jadi dia akan mencerminkan apa yang mamanya rasakan. Oke, jadi mudah-mudahan kalau mama misalkan mau ngajak dia beryoga, ya sudah nggak apa-apa, boleh. Kalaupun dia hanya lari-lari atau sana kemari, nggak usah memaksakan dia untuk beryoga, tapi dia bisa melihat mamanya sedang menenangkan diri. Mudah-mudahan dia akan ikutan. Oke, dari Mbak Jumiliana. Oke, sekarang sudah memasuki 4 bulan pasca SC. Perutnya tidak pakai bengkung, tetap besar. Oke, apa tipsnya ya agar bisa mengecilkan perut? Oke, aku juga waktu itu nggak pakai bengkung di kehamilan pertama. Itu aku merasakannya di kehamilan kedua. Jadi ternyata kenapa aku membahas tentang diastasis rekti ini dan aku mempelajari, karena aku mengalami hal itu ketika setelah kehamilan pertama. Aku tidak mengecilkan kembali otot-ototnya dengan penggunaan bengkung dan juga olahraga. Nah, ketika hamil kedua, aku merasakan lebih tidak nyaman karena perutku rasanya tuh seperti nggak ada yang kayak nggak megang gitu ya. Sakit pinggangnya berlebih, terus perutku agak ngegantung ke bawah gitu ya. Dan setelah itu untuk memperbaiki lagi itu kan setelah mengalami 2 kali kehamilan, ya tentu lebih panjang perjalanannya ya. Jadi nggak apa-apa, boleh dimulai dari usia 10 bulan anakmu, boleh coba aja pakai bengkung, terus perlahan-lahan belajar nafas ya, dan belajar juga untuk mengencangkan ototnya. Nanti aku akan kasih tahu, kita akan melakukannya sama-sama ya, jangan khawatir. Oke, lalu dari Mama Sasnia Fos. Oke, solusi untuk diastasis rekti yang tadi ya, dari luar dengan penggunaan bengkung dan dari dalam dengan pengencangan otot dasar panggul dan juga otot perut ya, core. Kita akan melakukannya bersama-sama setelah pertanyaan ini ya. Oke, terus dari DMD Nurbella, apakah sama bonding dengan baby boy dan baby girl? Menurutku sama ya gitu ya, karena memang sama-sama bayi, sama-sama si kecil, dan mereka masih sama-sama belajar. Kalau misalkan si kecil itu ketika dia lahir, dia masih menggunakan yang kita bilang ya otak primitif. Yang dia tahu hanyalah bagaimana caranya agar aku bertahan hidup, yaitu dengan kenyang, tidur. Jadi dia cuma taunya kapan aku harus mau makan, mau menyusui, nggak peduli jam berapa, kapan aku mau pipis ya, mau pup, bebas kapan aja, di mana aja, nggak pakai baju pun juga dia nggak masalah ya. Tapi kita yang sudah memiliki sifat sosial ya, udah ke otak neokortex kita bilang ya, itu kita yang akan mengajarkan anak-anak ini untuk menjadi berbeda dengan menggunakan baju yang berbeda gitu ya. Jadi sebenarnya kalau masih bayi mereka belum tahu
perbedaan-perbedaan antara menjadi laki atau perempuan. Oke, nah kalau gitu karena pertanyaannya masih banyak, tapi kayaknya udah gak sabar nih kayaknya nih untuk beryoga bersama ya. Jadi kita akan beryoga bersama ya. Oke, aku akan mundur sedikit ya. Mama sekarang siapkan, mungkin kalau nggak punya alas yoga nggak apa-apa, siapkan aja alas yang nyaman, yang empuk. Mungkin boleh ditambahkan dengan handuk karena kita akan berlutut atau bantal, dan juga siapkan si kecil. Oke, sebentar ya, aku akan siap-siap dulu. Nah, ini dia bayiku. Oke, nah ini si kecil ini berusia 6 bulan. Oke, jadi kalau anaknya mama masih lebih kecil dari 6 bulan, boleh diajak. Oke, tapi intinya adalah kita ikuti instruksi dari si kecil ya. Kalau misalkan dia nyaman habis disusui, dia nyaman ditidurkan di depan kita, silahkan. Kalau dia masih disusui ataupun rasanya pengen kita gendong, dia lagi aktif, boleh kita gendong ya. Jadi kita perlahan-lahan menggendongnya seperti ini ya. Atau kalau yang sudah bisa duduk agak tegak seperti bayiku ini, boleh seperti ini ya. Atau senyamannya aja seperti ini. Oke, di sini kita coba untuk mengatur nafas dulu ya. Sambil mengatur nafas, aku taruh dulu si kecilku di sini ya. Tapi mama bebas mau digendong, mau ditidurkan, silahkan. Oke, jadi kita sambil ngomong dulu sama si kecilnya. Halo anakku sayang, temenin mama yoga ya sayang ya. Nanti kalau misalkan kamunya nggak nyaman, kamu pengen disusuin, bilang sama mama ya. Nanti mama akan nyusuin. Oke, terus gosok-gosokkan tangannya. Kalau sudah hangat, dipegang pipi si baby kita, si kecil. Hangat ya nak, enak ya, hangat. Terus ke dada. Oke, ini adalah detak jantungmu, ke perut. Ya, udah kenyang ya nak ya. Terus perlahan-lahan tangannya pegang-pegang ya, pegang-pegang sambil bercerita atau bernyanyi juga boleh. Oke, jadi sebenarnya yang beryoga adalah mamanya, tapi kita coba beryoga dahulu sama si kecil ya, untuk motorik kasarnya dia. Ayo nak, kalau dia nggak mau angkat tangannya, nggak usah dipaksakan ya. Tapi kalau misalkan dia mau, boleh ciluk ba sambil ajak main ciluk ba gitu ya. Nah itu tadi namanya tangan. Sekarang coba kaki gitu ya. Kakinya sambil digoyang-goyangkan, kaki kanan, kaki kiri, dan sambil mendoakan juga boleh ya. Nah ini kakinya, semoga kakimu tumbuh menjadi kaki yang kuat dan kamu bisa berpergian ke seluruh dunia. Ajak mama ya. Oke, terus kita bisa menghilangkan satu tangan. Misalkan ini tangan kiri, kaki kanan. Ayo, coba bisa dipegang. Oke, kalau yang masih newborn banget, mungkin belum terlalu bisa sampai pegang pun juga nggak masalah ya. Pokoknya yang penting kita interaksi dulu ya. Eye to eye contact ya, jadi mata ketemu mata ya, sambil mamanya ngobrol ya, untuk mendengar. Oke, kalau sudah oke ya. Kalau dia tenang di situ, boleh kita tinggalkan. Kalau enggak, kita gendong ya. Sekarang mamanya yang perlu centering dulu. Oke, jadi mamanya sekarang yang bernafas yang dalam, lalu perlahan-lahan membuang nafas. Boleh dari mulut, boleh dari hidung ya. Tarik lagi nafas yang dalam dan buang nafas, sambil merasakan tubuhmu di sisi mana yang rasanya gak nyaman. Oke,
Oke, lalu perlahan-lahan angkat bahunya ke atas, ke belakang, ke bawah. Coba 4 kali lagi dengan perlahan. Kalau mau sambil pegel juga ya, boleh. 1 kali lagi. Oke, sekarang menarik nafas, angkat tangannya ke atas, lalu buang nafas, turunkan tangannya. 2 kali lagi, tarik nafas. Kalau mau sambil interaksi, hai. 1 kali lagi, tarik nafas, tangannya mamanya diangkat nih. Hello, kritik, boleh, oke. Tarik nafas, angkat, lalu genggam tangannya, telapak tangannya mengarah ke atas. Kita menurunkan bahunya sedikit dan perlahan-lahan mengayunkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Oke, 1 kali lagi nafasnya. Oke, buang nafas, turunkan lagi. Oke, bagi bumil, mungkin ada mama bumil yang nonton, boleh ikutan juga ya. Kita akan merentangkan tangannya ke samping, tekuk, taruh di bawah payudara di garis BH ya, tegangin aja, jadi 4 jarinya mengarah ke depan, jempolnya di belakang, turunkan bahunya. Ini adalah diafragma kita, tulang iga. Oke, di sini kita coba sambil menarik nafas. Rasakan tulang iga kita mengembangkan tangan kita keluar, lalu buang nafas, mengecil kembali. Ya, lagi ya, tarik nafas dan buang nafas. Oke, sekarang bayangkan ubur-ubur, binatang ubur-ubur ya, dan bayangkan bagaimana ubur-ubur itu berenang. Ya, jadi biasanya dia berenangnya adalah dia melebar dulu, mengecil, dan mengangkat. Seperti ini. Oke, anggap pelvic floor atau otot dasar panggul kita seperti ubur-ubur yang sedang berenang itu ya. Jadi dari depan vagina sampai belakang anus. Ya, jadi kita akan tarik nafas di sini. Lalu ketika buang nafas, perlahan kencangkan otot dasar panggul itu. Tarik nafas, lepaskan, dan buang nafas, kencangkan kembali. Lagi ya, perlahan. Tarik nafas, buka tulang iganya, dan buang nafas, kencangkan. Cukup begitu saja. Terus 2 kali lagi. Buang nafas sambil lihat, hai sayang. Masih mau, gak apa-apa ya di situ ya. Kita lagi ya, 1 kali lagi. Dan oke, turunkan tangannya. Sekarang kita akan meluruskan kaki kirinya ke samping. Seperti ini ya. Kalau rasanya si babynya udah mulai resah, boleh kita gendong. Oke sayang. Nah, di sini kakinya dipacul, dibebek, flex point sambil menggoyang-goyangkan kakinya di sini ya, sambil digendong-gendong. Terus sayang ya, kan biasanya si kecil sukanya sambil diayun-ayun ya. Oke, sambil meluruskan perlahan-lahan kakinya digoyang-goyangkan. Oke, nah dari sini kalau yang masih pegang babynya, kita akan perlahan-lahan miringkan seluruh badannya ke arah kaki kiri seperti ini. Kalau tangan kanan kita bisa diangkat boleh, kalau enggak apa-apa. Oke, kalau yang si kecilnya masih nyaman, posisinya adalah tangan kirinya di lutut kanan, kita buka dadanya, lalu rentangkan tangan kanannya ke arah kaki kanannya seperti ini. Oke, jadi boleh seperti ini atau boleh sambil digendong. 1 kali lagi nafasnya. Oke, buang nafas, lepaskan, tekuk. Sekarang kita ganti sisi ya. Oke, sekarang kaki kanannya diluruskan sambil pacul, bebek, flex point, bikin lingkaran. Oke, ya sambil diayun-ayun si baby, kakinya terus diaktifkan ya. Oke, kalau yang bayinya masih perlu dipegang dengan kedua tangan, kita perlahan miringkan badannya ke arah kaki kanan.
Ya, kalau misalkan tangannya bisa dilepas, boleh pilih tangan yang mana yang nyaman. Oke, atau seperti ini. Ya, 1 kali lagi nafasnya. Oke, buang nafas. Oke, sekarang kakinya membentuk wajik, ya. Nah, dari sini kaki kita akan menjadi tempat bantalan si babynya. Hei sayang, oke, kakinya terserah mau di mana yang nyamannya. Tangannya di lutut, kita akan tarik nafas. Halo sayang. Lalu buang nafas. Seperti ini. Tarik nafas. Boleh sambil dicium. Buang nafas. Ya, lagi. Hai. Semakin dekat. Ya. Oke, sekarang mama akan bikin lingkaran nih. Tuh, kita akan berotasi dengan nyaman. Kalau misalkan ada rasa yang nggak nyaman di pinggang, encok-encok mungkin, coba kita buang nafas dari daerah situ, gitu ya. Jadi kita buang nafas sambil jangan lupa mata ke mata. Hai, hai sayang, hai ganteng, hai cantik. Lalu ke arah yang berlawanan. Dan mungkin kita bisa melihat sesuatu yang baru. Oh iya ya, ternyata hidungnya hari ini makin mancung. Atau pipinya makin ada lesung pipi ya, perasaan kemarin nggak ada deh. Oke, 2 kali lagi lingkarannya. Atau hari ini makin mirip papanya nih. Oke, perlahan. Oke, sambil kita berada di depan, tangannya ke depan sambil mengayun-ayunkan badannya. Atau mau sampai pegang-pegang juga boleh. Oke, ciluk lagi juga boleh. Oke, lalu perlahan kita akan bangun sayang. Yuk bangun yuk, kita akan ke tabletop ya. Aku akan menghadap ke samping. Jadi kita akan taruh si babynya di lantai, di alasnya. Boleh pakai bantal juga boleh ya. Terus kita tinggal mengayunkan. Biasanya kalau yang suka ikut yoga untuk kehamilan pasti sudah hafal nih dengan gerakan-gerakan seperti ini. Karena ini adalah gerakan yang sudah alami, sudah biasa kita lakukan. Oke. Nah, kita akan membuka lututnya atau menutup senyamannya aja ya. Jadi kita akan dorong badannya sedikit ke depan. Lalu ketika buang nafas, kencangkan lagi otot dasar panggul ya, seperti ubur-ubur tadi. Terus mundur sejauh mungkin ke belakang. Lagi ya, tarik nafas ke depan sambil halo sayang. Lalu buang nafas, kencangkan ya. Masih ingat ya tadi gerakannya dan pengencangan otot dasar panggulnya ya. 1 kali lagi, tarik nafas ke depan dan buang nafas. Oke, turunkan sikunya di sini sambil cek popoknya perlu diganti apa enggak. Oke, sambil dikritik-kritikin ya. Kita menggunakan semua sensori si baby, si kecil ya, senyaman aja. Oke, lalu kita akan perlahan bawa dan kita akan gendong. Kalau misalkan dia masih nyaman di lantai nggak masalah, oke, senyamannya aja. Tapi ini aku sekarang akan menggendong karena ini sebagai beban juga buat kita. Oke, kita akan perlahan-lahan bangun, tarik nafas, lalu buang nafas, kencangkan otot dasar panggul dan duduk. Ya, kita coba lagi. Tarik nafas dan buang nafas. Si kecil juga pasti seneng nih sambil diajak. Kalau dia aktif banget, gak apa-apa. Nanti lama-lama kita bisa lebih kuat lagi kalau anaknya lebih besar ya. Yeay, buang nafas ya. Bisa lebih variatif lagi gerakannya. Tapi kalau masih newborn boleh, dan kitanya juga belum terlalu kuat rasanya, gak apa-apa, ini aja. Oke, perlahan, bentar ya sayang ya, turunkan kembali ya, lalu
tabletop lagi di sini. Mengayun-ayun. Oke, kita stretching sekali lagi kakinya. Tinggal diluruskan aja, jadi kaki tekankan, maju dan mundur, kiri dan ke kanan. Sekarang gantian, ya, kiri dan ke kanan. Oke, perlahan duduk lagi. Sekarang pergelangan tangannya. Oke, mungkin mama merasakan pegal ya di pergelangan tangannya ya. Jadi kita akan stretch di sini. Oke, kita akan genggam lagi di sini, interlace. Tarik nafas, luruskan. Buang nafas, lurus. Tarik nafas, telapak tangannya mengarah ke dada. Buang nafas, keluar. Sekali lagi. Dan buang nafas. Oke, angkat tangannya ke atas. Bahunya relaks. Dan turunkan, goyang-goyangkan lagi pergelangan tangannya di sini. Oke, nah sekarang kita akan angkat tangan. Aku menghadap sini aja ya, tapi nggak apa-apa, tetap menghadap ke si kecil boleh. Kita akan angkat tangan kanannya ke atas, taruh di belakang kepalanya, ambil sikunya, rilekskan bahunya, dagunya diangkat. Ya, rasakan dadanya, lengannya ketarik di sini. Satu kali lagi nafasnya. Oke, buang nafas, turunkan. Sekarang gantian, angkat tangan kirinya, tarik, rilekskan bahunya. Iya, satu kali lagi nafasnya. Oke, buang nafas, goyang-goyangkan. Oke, kita akan membuka lututnya sedikit, ya. Terserah si kecilnya mau di mana, tapi kita akan tempelkan telapak tangannya ke lantai. Lalu kita akan flip seperti ini. Jadi telapak tangannya mengarah ke atas, jarinya mengarah ke badan kita. Dan coba meluruskan lengannya, kita bilangnya hyperextension. Ya, rasakan ketarik di sini. 2 nafas lagi. Oke, lepaskan. Sekarang gantian. Dorong, hyperextension, ya. Semua jari-jari tangannya terbuka dengan lebar. Dan buang nafas. Sekarang kita akan berotasi keluar. Jadi telapak tangannya tutup, dibuka keluar, jempolnya mengarah ke depan, lalu coba diputar lagi semaksimumnya sambil dijalankan. Kalau bisa sampai jauh ke belakang boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, perlahan kembalikan lagi ke depan dan goyang-goyangkan. Oke, kalau masih pegal, kita boleh membuka jari tangannya lebar-lebar, kepalkan kencang, lebar, kepal, buka, kepalkan. Oke, berulang-ulang sampai dia rasanya nyaman dan putar-putar lagi pergelangan tangannya. Oke, kita akan kembali lagi duduk. Silakan pergelangan kakinya dan duduk di sini. Kalau si kecilnya nyamannya masih di alas boleh. Mau kita peluk juga boleh, ya. Tapi kita coba untuk mengambil jeda, ya. 1 menit aja di sini untuk mengatur kembali nafas kita, ya. Kita coba kembali lagi, boleh menutup mata di sini. Sambil merasakan kehadiran si kecil dengan seutuhnya. Rasakan gerakan-gerakannya dia, ataupun kalau dia lagi anteng, rasakan nafas dia, tubuhnya dia yang mengembang ketika dia lagi bernafas, mengempis ketika dia lagi membuang nafas, ya. Dan rasakan juga selarasnya antara nafas mama dan nafas si kecil. Oke, lalu di sini mengambil waktu juga untuk berterima kasih kepada tubuhmu sendiri yang sudah melewati proses yang begitu luar biasa. Ya, sejak kehamilan tubuh kita sudah mampu merubah, ya, menggeser-geser seluruh organ kita untuk memberikan ruang bagi janin kita bertumbuh. Dan kita juga berterima kasih kepada tubuh kita yang sudah bertransformasi menjadi seorang ibu, ya, pada masa persalinan, ya, melewati berapa jam, berapa hari kontraksi, ataupun melewati tegangnya di kamar operasi, gitu ya. Terima kasih kepada tubuhmu di sini, ya. Rasakan perutmu melembut,
Rasakan dadamu melembut, bahu melembut, dan seluruh wajahnya melembut. Oke. Dan di sini mungkin kalau masih ada yang nggak nyaman, mungkin perasaan yang nggak nyaman ketika di masa kehamilan ataupun di masa persalinan, mungkin ada harapan kita yang belum tercapai, ya coba kita ambil waktu untuk menarik nafas yang dalam dan dengan perlahan-lahan kita buang nafas sambil mengeluarkan rasa tidak nyaman tersebut. Tarik lagi nafas, dan ketika buang nafas beri ruang di tubuhmu untuk kesempatan baru, ya pengalaman baru. Dan yang terakhir juga yang paling penting namun paling susah dilakukan adalah untuk memaafkan dirimu sendiri, ya, dengan semua kesalahan yang kita lakukan terhadap si kecil, ya, karena kita juga mungkin masih belajar menjadi mama, menjadi papa gitu ya. Ya, ambil kesempatan untuk memaafkan dirimu. Si kecil pun juga sudah memahami dan si kecil pun juga memaafkan mama papahnya. Oke, lalu peluk si baby sambil bilang terima kasih ya sudah beryoga bersama mama. Semoga kita akan bisa beryoga lagi setiap hari, ya, dengan gerakan-gerakan yang sederhana, stretching, ya. Namun yang penting adalah itu kita bagaimana caranya berinteraksi sama dia, menciptakan 5 panca inderanya, mungkin ditambah dengan wangi-wangian ruangan kalau suka ya dengan wangi-wangian seperti itu. Oke. Semoga yoganya bermanfaat dan juga semoga kita bisa terus berlatih dan juga belajar perlahan-lahan, kita kembali lagi seperti sedia kala. Namun ini adalah new normal kita, ya. Selalu ingat bahwa yang kemarin sudah lewat, ya, dan kita adalah manusia yang baru, ya. Kita bawa kebiasaan baik selama kehamilan ke masa postpartum seperti ini, ya, agar kita menjadi diri yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kecil kita. Oke. So, terima kasih untuk semua mama yang sudah ikutan dan bersabar mendengarkan aku belajar bareng, ya, dan juga terima kasih untuk Halo Bumil dan Sweet Sal untuk kedua kalinya. Oke, semoga kita bisa berjumpa di kesempatan lainnya, ya. Dan terima kasih juga untuk pertanyaannya. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya yang belum sempat bisa dijawab. Oke, terima kasih semuanya. Bye, Mama Halo Bumil dan Sweet Sal.